Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dari kelompok 11. Saya di sini akan memaparkan sebagian dari materi kami yang berjudul rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam kurikulum. A. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan sebagai persiapan tertulis maupun persiapan mental. Situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus membuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan satu kompetensi secara utuh. Artinya, di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tentu atau pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. B. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran terbagi menjadi dua. Pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistem dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. C. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai proses pembelajaran. D. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Unsur-unsur produk pokok yang terkandung dalam RPP terbagi menjadi 6. Yang pertama, identitas mata pelajaran, nama mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dilakukan atau dilokasikan. 2. Kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak tercapai. 3. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, kegiatan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berintegrasi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dan indikator. Yang kelima, alat media yang digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang kelima, penilaian dan tindak lanjut atau prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa didik dan lanjut hasil penilaian.
Prinsip-prinsip RPP dalam kurikulum. RPP pada dasarnya merupakan kurikulum mikro yang menggambarkan tujuan atau kompetensi, materi atau isi pembelajaran, kegiatan belajar, dan alat evaluasi yang digunakan. Efektivitas RPP tersebut sangat dipengaruhi beberapa prinsip yang perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi suatu pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan tercapai pada setiap kelas dan semester ataupun mata pelajaran. Yang ketiga, dasar kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan dan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi ajar. Materi ajar membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan tertulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Akulasi waktu. Akulasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 8. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang ditetapkan. Kegiatan pembelajaran. A. Panduan. Panduan merupakan kegiatan awal suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berprestasi aktif dalam proses pembelajaran. Inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Selanjutnya, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar atau instrumen penilaian proses hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Mungkin itu saja presentasi dari saya dari kelompok 11. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.